Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aginta Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sejarah Islam mengenai perjalanan peradaban Islam, mulai dari awal perkembangan hingga kejayaan Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Selamat menyaksikan. Adapun 14 poin yang akan dibahas dalam materi sejarah Islam sebagai berikut. Poin pertama yaitu kondisi Arabia sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab berada pada masa jahiliyah, yaitu masa kebodohan moral yang ditandai dengan penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kekerasan. Dalam bidang kepercayaan, mereka menyembah banyak berhala di Ka'bah serta mempercayai animisme dan politisme. Dalam kehidupan sosial, perempuan kurang dihargai, bahkan bayi perempuan ada yang dikubur hidup-hidup dan diperbudakan sangat marak. Di bidang ekonomi, perdagangan menjadi mata pencarian utama dengan Mekah sebagai pusat perdagangan Arab. Sedangkan dalam politik belum ada pemerintahan pusat karena setiap kabilah dipimpin oleh kepala sukunya masing-masing. Poin kedua yaitu kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun Gajah 570 Masehi sebagai utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ayah beliau, Abdullah, wafat sebelum beliau lahir. Setelah ibunya Aminah wafat, Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib lalu pamannya Abu Thalib. Pada usia dewasa, beliau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anhu yang dikenal mulia akhlaknya. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Poin ketiga yaitu wahyu pertama dan awal dakwah Islam. Wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada tahun 610 Masehi melalui malaikat Jibril dengan perintah Iqra, bacalah. Dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, peristiwa ini menjadi awal turunnya Al-Quran dan dimulainya dakwah Islam. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama sekitar 3 tahun. Orang-orang pertama yang memeluk Islam antara lain Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Setelah turunnya Quran Surah Al-Hijr ayat 94, dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan. Poin keempat yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini sangat penting karena menjadi awal penanggalan kalender Hijriah. Hijrah dilakukan karena kaum Quraisy menindas dan memboikot umat Islam di Mekah. Sementara penduduk Madinah mengundang Nabi melalui perjanjian Aqabah 1 dan 2. Dampak hijrah sangat besar, di antara lainnya lahirnya kalender Hijriah dan terjalin ukhuwah Islamiyah melalui persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Poin kelima yaitu perkembangan Islam di Madinah. Perkembangan Islam di Madinah berlangsung pesat setelah hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan. Beliau juga membuat piagam Madinah untuk menciptakan kerukunan antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku Arab. Dalam bidang pertahanan, umat Islam memperoleh kemenangan penting dalam Perang Badar. Dakwah Islam semakin luas hingga keluar Arab melalui surat kepada raja-raja. Selain itu, Nabi menerapkan pemerintahan yang adil dan musyawarah. Sementara Al-Quran terus turun dan dijaga oleh para sahabat dengan dihafal serta dicatat. Poin keenam yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW pada 20 Ramadan 8 Hijriah 630 Masehi bersama 10.000 pasukan Muslim. Penaklukan ini terjadi karena Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah setelah Mekah dikuasai. Nabi membersihkan Ka'bah dari 360 berhala dan mengembalikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga memberikan pengampunan kepada penduduk Mekah sehingga peristiwa ini dikenal sebagai Yaumul Afwu, hari pengampunan. Poin ketujuh yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi.
Mereka dikenal sebagai pemimpin yang mendapat petunjuk Allah dan memimpin dengan adil sesuai ajaran Islam. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad dan mengumpulkan Al-Quran. Yang kedua, Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam dan membuat kalender Hijriah. Yang ketiga, Utsman bin Affan membukukan Al-Quran menjadi Mushaf Utsmani. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib menghadapi perang Jamal dan Siffin serta dikenal adil dan adil. Poin ke-8 dan ke-9, dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini memperluas wilayah Islam hingga Spanyol, Afrika Utara dan Asia Tengah serta membangun sistem pemerintahan yang teratur. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi berpusat di Baghdad dan menjadi masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Pada masa ini berkembang Baitul Hikmah dan lahir ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina. Dinasti ini runtuh akibat serangan Mongol pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Poin ke-10 yaitu peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam pada abad ke-8 hingga 13 Masehi memberi banyak kontribusi bagi ilmu pengetahuan dunia. Yang pertama, matematika. Al-Khawarizmi mengembangkan aljabar dan algoritma. Yang kedua, kedokteran. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fit Tibb yang menjadi rujukan medis selama ratusan tahun. Ketiga, astronomi. Al-Battani memperbaiki perhitungan orbit bulan. Keempat, filsafat. Al-Kindi dan Ibnu Rushd mengembangkan filsafat Yunani. Yang kelima, geografi. Al-Idris membuat peta dunia, sedangkan Ibnu Battuta menjelajahi banyak negara. Yang terakhir, kimia. Jabir Ibnu Hayyan dikenal sebagai bapak kimia modern dan menemukan asam sulfat serta nitrat. Poin ke-11 yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi secara damai dan bertahap. Penyebarannya dilakukan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan tasawuf. Pedagang muslim berdakwah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Kemudian banyak yang menikah dengan masyarakat lokal sehingga Islam semakin berkembang. Para ulama juga mendirikan pesantren dan menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan tasawuf yang mudah diterima masyarakat. Terdapat beberapa teori asal masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat dari India, teori Makkah dari Arab, teori Persia, dan teori Cina melalui pedagang muslim seperti Laksmana Chengpu. Poin ke-12 yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berkembang pada abad ke-13 hingga ke-17 Masehi dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di Jawa, kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam dengan dukungan Wali Songo. Lalu berkembang Mataram Islam sebagai kerajaan besar di Jawa. Di wilayah timur, Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah sekaligus penyebaran Islam. Selain itu, kerajaan Gowatalo di Sulawesi dan Kesultanan Banten juga berpengaruh besar dalam perkembangan Islam dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Poin ke-13 dan ke-14 yaitu tokoh penyebar Islam dan hikmah sejarah. Wali Songo merupakan 9 tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai melalui dakwah, pendidikan, dan budaya sehingga mudah diterima masyarakat. Dari sejarah Islam, kita dapat mengambil hikmah seperti pentingnya dakwah dengan akhlak yang baik, semangat menuntut ilmu, menjaga persatuan umat, dan meneladani kejayaan peradaban Islam. Demikian presentasi tentang sejarah Islam yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini kita dapat mengetahui bahwa Islam berkembang melalui perjuangan, ilmu pengetahuan, dan dakwah yang damai. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta menjadi pelajaran bagi kita untuk meneladani semangat para tokoh Islam dalam menyebarkan kebaikan dan menuntut ilmu. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.